dengan saya Farah. Kali ini saya akan bahas tentang cara menarik perhatian gebetan yang sedang kamu dekati. Setiap orang tentunya mempunyai cara sendiri-sendiri, mempunyai cara masing-masing ketika dia itu ingin mendekati gebetan yang sedang dia incar. Biasanya para orang-orang itu mendekati seseorang dengan cara yang sederhana. Nah, tetapi ya juga banyak banget orang jomblo di dunia ini. Karena apa? Karena mereka itu gagal mendekati seseorang. Karena dia itu memiliki strategi yang kurang baik ketika dia itu sedang mendekati seseorang. Nah, di sini buat kalian yang sudah sering banget gagal dalam proses pendekatan, kalian perlu banget menggunakan tips yang sedang saya bawakan kali ini. Bisa saja hal ini bisa membuat kamu itu tidak menjomblo lagi. Bisa saja hal ini akan membantu kalian untuk proses pendekatan yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada 12 cara untuk menarik perhatian gebetan yang sedang kamu incar. Yang pertama adalah cobalah untuk menjadi temannya terlebih dahulu. Kamu itu jangan terlalu terburu-buru untuk mendekati dia. Bahkan sampai mungkin nih kamu itu memojokkan dia, kamu itu terlalu memohon terhadap dia, kamu itu terlalu nge-spam dia atau lain sebagainya yang pada akhirnya ini akan membuat dia itu risih sama kalian. Jika kamu itu menyukai seseorang, cobalah buat kalian itu berusaha menjadi temannya terlebih dahulu. Jika tidak bisa, cobalah kamu itu menjadi kenalannya terlebih dahulu. Nah, kalau kamu itu sudah bisa menjadi temannya ataupun menjadi kenalannya, di sini ini bisa membuat kamu itu menuju hubungan yang lebih jauh lagi. Karena pada dasarnya ketika kamu itu bisa menjadi temannya terlebih dahulu, ini akan mengurangi rasa risih dia kepada kamu. Ini akan membuat dia itu lebih enjoy ke kamu. Kamu bisa lebih mengenal dia, karakter dia, sifat dia, atau bahkan kebiasaan dia, aktivitas dia yang sering dia lakukan. Nah, ini kalau kamu sudah bisa menjadi temannya, kamu harus mempelajari hal ini tersebut. Kamu harus mempelajari hal-hal dasar terlebih dahulu sebelum kamu itu benar-benar dekat sama dia. Jangan sampai kamu itu baru datang hidupnya, kamu langsung menuntut bahwa kamu itu ingin bersama dia. Ini jadi nantinya itu bukannya dia itu malah respect ke kamu, tetapi dia itu akan malah risih banget sama kamu. Yang kedua adalah sering memulai percakapan. Ketika kamu ingin mendekati seseorang atau kamu itu memiliki gebetan yang benar-benar kamu incar, benar-benar kamu inginkan, kamu harus benar-benar bisa dekat sama dia terlebih dahulu. Kamu harus bisa menjadi temannya terlebih dahulu. Dan banyaklah untuk memulai pembicaraan, banyaklah untuk kamu itu selalu bercakap-cakap. Mulailah untuk bertanya tentang hal-hal sederhana seperti contoh apa yang mereka lakukan setiap hari, aktivitas dia, hobi dia, kesukaan dia, dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan kecil di mana kamu itu bisa mengenal dia lebih jauh lagi. Yang ketiga adalah tunjukkan bahwa kamu itu tertarik kepada kehidupannya. Nah, di sini ketika dia mengetahui bahwa kamu itu tertarik terhadap kehidupannya, tentu saja dia itu akan berpikir bahwa kamu itu adalah tipe orang yang sangat peduli. Ketika kalian ini sudah semakin dekat, cobalah kalian itu untuk membicarakan sesuatu hal yang lebih dalam, sesuatu hal yang lebih pribadi, atau bagaimana tujuan hidup dia nantinya, bagaimana masa depan yang dia rencanakan, dan lain sebagainya. Tunjukkanlah kepedulian kamu terhadap dirinya, tunjukkanlah kepedulian kamu terhadap apa yang dia jalani, apa yang benar-benar dia lakukan, apa yang benar-benar itu menjadi sebuah mimpi di dalam hidup si gebetan kamu tersebut. Yang keempat adalah jadilah pendengar yang baik. Ketika kamu bisa menunjukkan bahwa kamu itu bisa menjadi seseorang yang baik, bisa menjadi pendengar yang baik, di sini dia itu pasti akan bisa mengira bahwa kamu itu adalah seseorang yang pantas banget buat dijadikan sandaran hidup. Nah, maka dari situ kamu juga harus pintar-pintar nih dalam mengambil hati seorang gebetan tersebut. Kamu harus selalu ada, kamu harus tetap ada ketika dia itu membutuhkan kamu. Ketika dia itu dalam keadaan susah, ketika dia itu dalam keadaan senang, kamu harus tetap ada. Supaya dia itu bisa berpikir bahwa kamu itu orang yang selalu ada, orang yang peduli, bahkan orang yang mampu menjadi seseorang sandaran di dalam hidup si cewek tersebut. Dan kamu juga harus tetap ada ketika dia itu membutuhkan teman untuk mencurahkan semua perasaannya. Selain di sini kamu bisa menjadi pendengar yang baik buat dia, tetapi kamu juga akan bisa membuat dia itu lebih nyaman, lebih merasa aman ketika dia itu dekat sama kalian. Yang kelima adalah tunjukkan kelebihanmu. Nah, di sini tidak hanya kamu saja yang mengenal si doi kamu tersebut, tetapi biarkanlah si doi kamu itu juga mengenal bagaimana kamu, bagaimana kelebihan kamu, karakter, sifat yang kamu punyai. Ceritakan pada dirinya siapa dirimu sebenarnya, dan biarkan dia itu mengagumi kamu tanpa kamu itu harus mengatakan sesuatu hal yang hal itu bisa terlihat sombong, hal itu bisa terlihat meninggikan diri kamu sendiri. Jadi biarkanlah dia itu bisa penasaran sama diri kamu, sehingga dia itu bisa mengenali diri kamu sendiri tanpa kamu itu harus mengatakannya. Yang keenam adalah temukan hobi yang sama. Di sini hobi yang sama itu membuat hubungan di antara kalian itu tentunya akan semakin dekat.
Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena hobi yang sama itu akan menimbulkan sebuah komunikasi yang lancar, akan menimbulkan sebuah komunikasi yang sefrekuensi. Karena pada dasarnya apa yang kalian sukai itu juga gebetan kamu sukai. Jadinya ketika kalian itu sedang ngobrol, ketika kalian itu sedang komunikasi kalian itu bisa lancar, bisa menyatu antara satu sama lain. Dan tentunya kalian itu bisa saling mengerti antara satu sama lain. Yang ketujuh adalah coba hal baru dengan gebetan. Ketika kalian ini sudah sama-sama dekat, cobalah kalian ini untuk melakukan pengalaman baru, untuk mengerjakan sesuatu hal yang baru, atau kalian itu mengunjungi sesuatu hal yang baru, entah itu hanya kalian berdua atau kalian itu dengan grup atau dengan teman lainnya. Itu sangat tidak masalah banget asalkan kalian itu sama-sama masih bersama. Lakukanlah hal-hal kebanyakan yang orang-orang sukai. Walaupun kamu itu tidak menyukai, kamu harus bisa tetap melakukannya. Karena pada dasarnya ketika kamu tetap ikhlas melakukannya, di sini pastinya dia itu akan mengira bahwa kamu itu adalah orang yang bisa menerima sesuatu hal yang baru, bisa menerima pengalaman yang baru. Dan tentunya kamu itu adalah orang yang terbuka dan siap untuk menerima pengalaman-pengalaman baru dari orang lain. Yang kedelapan adalah banyak bercanda. Nah, di sini banyak bercanda itu adalah sesuatu hal yang paling penting, kunci utama di mana kamu itu bisa meluluhkan seseorang dengan cepat. Jika di sini kamu itu bisa terus tertawa dan menyenangkan ketika kamu itu berada di samping dia, pastinya dia itu akan merasa nyaman sama kamu, dan dia itu akan merasa bahwa kamu itu adalah orang yang menyenangkan dan orang yang selalu bisa membuat dia senang ketika dia itu bersama kalian. Yang kesembilan adalah jangan terlalu banyak menggoda. Memang sih menggoda itu adalah sesuatu hal yang penting dan baik banget ketika kalian itu ingin mendekati seseorang. Tetapi hal itu juga harus dilakukan pada porsinya. Jangan sampai kamu melakukan hal itu secara berlebihan, karena itu efek di akhirnya tidak akan baik. Dan jangan pernah lupa bahwa kamu itu harus menunjukkan terhadap dia bahwa kamu itu ingin menjalin hubungan yang serius terhadap si doi kamu tersebut, dan kamu menginginkan hubungan yang lebih dari sekedar teman. Cobalah kamu itu mengungkapkan hal tersebut secara perlahan tanpa harus terlihat sangat berlebihan. Yang ke-10 adalah jangan terlalu memaksa. Ketika kamu terlalu memaksa pasangan kamu atau kamu terlalu memaksa gebetan kamu, ini pastinya akan membuat dia itu semakin tidak nyaman sama kamu. Maka dari itu, jangan pernah kamu itu memaksa dia, jangan pernah kamu itu bersikap terlalu over. Jadi biarkanlah dia itu memiliki ruang sendiri, biarkan dia itu memahami karakter kamu, biarkan dia itu paham bahwa gimana rasanya tidak ada kamu, atau bahkan dia itu bisa berpikir bahwa sebenarnya dia itu membutuhkan kamu atau tidak. Jadi di sini dilarang banget buat kamu terlalu memaksa dia, biarkan dia itu bisa sadar dengan sendirinya. Yang ke-11 adalah jadilah diri sendiri. Nah, ketika kamu ingin menjalani hubungan yang lebih jauh dengan gebetan kamu, cobalah kamu itu menjadi diri kamu sendiri. Jangan pernah kamu itu memulai hubungan atas dasar kebohongan, karena pada dasarnya ketika kamu ingin menjalani hubungan yang serius, harus banget atau wajib banget kamu itu menjadi diri kamu sendiri. Tunjukkan kepribadian kamu sendiri, hal menarik di diri kamu atau keunggulan dari sifat kamu. Jangan sampai kamu itu meniru gaya orang lain. Takutnya nanti lama-kelamaan hal tersebut pasti akan kebongkar, dan pasangan kamu bisa saja tidak bisa menerima apa yang ada di diri kamu. Dia itu jadi kayak canggung, dia itu jadi kayak merasa terbohongi. Nah, maka dari itu kamu harus bisa menunjukkan jati diri kamu yang sesungguhnya. Yang ke-12 adalah beritahu dia apa saja yang sedang kamu rasakan. Cara terakhir untuk menarik perhatian dari si gebetan adalah dengan kamu itu mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan. Jika memang dia itu tidak memiliki perasaan yang sama seperti apa yang kamu rasakan, setidaknya di sini kamu itu sudah mengungkapkannya. Setidaknya di sini kamu itu tidak menaruh beban itu terlalu lama, atau bahkan kamu itu menyembunyikan perasaan kamu terlalu lama. Lebih baik kamu mengungkapkannya saja. Entah itu jawabannya bagaimana, itu masalah di akhirnya. Bagaimana cara kamu move on, itu masalah di akhirnya saja. Tapi kamu itu harus benar-benar bisa mengungkapkannya terlebih dahulu untuk mendapatkan jawaban dari si gebetan kamu tersebut, supaya hubungan kalian itu juga jelas, tidak hanya menggantung saja. Karena pada dasarnya hubungan yang benar-benar baik itu adalah hubungan yang memiliki kejelasan. Oke guys, itulah cara menarik gebetan yang sedang kamu dekati. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.